Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firsa Kinanti Putri Kirana dengan NIM 2012000013 akan menyampaikan mata kuliah dasar-dasar pemasaran yang berjudul Eceran dan Grosir. Dosen kami yang bernama Dr. Umbas Krisnanto SEMM, dan video ini dibuat untuk kepentingan ujian akhir semester dan saya sendiri berkuliah di Perbanas Institute. Eceran dan grosir. Pengeceran mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam penjualan produk atau layanan langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan non-bisnis mereka. Banyak institusi produsen, grosir, dan pengecer melakukan penjualan eceran. Tetapi, sebagian besar retail dilakukan oleh pengecer. Bisnis yang penjualannya terutama berasal dari retail memainkan peran yang sangat penting di sebagian besar saluran pemasaran. Retail menghubungkan merek dengan konsumen. Pengecer menghubungkan merek dengan konsumen pada fase akhir proses pembelian dan pada titik pembelian. Di sini faktanya banyak pemasar sekarang menganut konsep pemasaran pembelanjaan, memfokuskan seluruh proses pemasaran dari pengembangan produk dan merek hingga logistik, promosi, dan merchandising untuk mengubah pembeli menjadi pembeli saat mereka mendekati titik penjualan. Retail omnichannel juga menciptakan pengalaman pembelian lintas saluran tanpa batas yang mengintegrasikan belanja di dalam toko online dan seluler. Meskipun sebagian besar retail masih dilakukan di toko retail, dalam beberapa tahun terakhir, retail langsung dan online telah berkembang jauh lebih cepat daripada retail toko. Jenis pengecer. Yang pertama itu ada jumlah layanan. Di sini berbagai jenis pelanggan dan produk memerlukan jumlah layanan yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan layanan yang bervariasi ini, pengecer dapat menawarkan salah satu dari 3 tingkat layanan: layanan mandiri, layanan terbatas, dan layanan penuh. Yang kedua itu ada lini produk. Pengecer juga dapat diklasifikasikan berdasarkan panjang dan luasnya ragam produk mereka. Beberapa pengecer seperti toko khusus membawa lini produk yang sempit dengan variasi yang dalam di dalam lini tersebut. Saat ini, toko khusus berkembang pesat. Meningkatnya penggunaan segmentasi pasar, penargetan pasar, dan spesialisasi produk telah mengakibatkan kebutuhan yang lebih besar untuk toko yang fokus pada produk dan segmen tertentu. Sebaliknya, department store membawa berbagai macam lini produk. Dalam beberapa tahun terakhir ini, department store pasar menengah telah terjepit di antara toko khusus yang lebih fokus dan fleksibel di satu sisi dan toko diskon yang lebih efisien dengan harga lebih rendah di sisi lain. Sebagai tanggapan, banyak yang menambahkan harga promosi untuk memenuhi ancaman diskon. Yang lainnya telah meningkatkan penggunaan merek toko dan konsep toko dalam toko merek tunggal untuk bersaing dengan toko khusus. Supermarket adalah jenis toko retail yang paling sering dikunjungi. Supermarket lain telah pindah ke kelas atas, menyediakan lingkungan toko yang lebih baik dan penawaran makanan berkualitas lebih tinggi seperti toko roti dari awal, counter deli, gourmet, makanan alami, dan departemen makanan lauk segar. Toko format baru ini melayani pelanggan yang mencari kesehatan dan kebugaran serta kemudahan berbelanja di lingkungan yang lebih kecil dan lebih hangat. Toko serba ada adalah toko kecil yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Setelah beberapa tahun mengalami stagnasi penjualan, kini toko-toko tersebut mengalami pertumbuhan.
Superstore jauh lebih besar dari supermarket biasa dan menawarkan berbagai macam produk makanan, barang non-makanan, dan layanan yang dibeli secara rutin. Yang ketiga itu ada harga relatif. Pengecer juga dapat diklasifikasikan menurut harga yang mereka tetapkan. Sebagian besar pengecer membandingkan harga reguler dan menawarkan barang dan layanan pelanggan dengan kualitas normal. Yang lain menawarkan barang dan jasa berkualitas lebih tinggi dengan harga yang lebih tinggi. Pengecer yang menampilkan harga rendah adalah toko diskon dan pengecer di luar harga. Yang keempat itu ada pendekatan organisasi. Rantai perusahaan adalah 2 atau lebih outlet yang umumnya dimiliki dan dikendalikan. Mereka memiliki banyak keunggulan dibandingkan independen. Ukuran mereka memungkinkan mereka untuk membeli dalam jumlah besar dengan harga lebih rendah dan mendapatkan promosi ekonomi. Mereka dapat menyewa spesialis untuk menangani bidang-bidang seperti penetapan harga, promosi, merchandising, pengendalian inventaris, dan peramalan penjualan. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.